Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Pasti adik-adik semua kabarnya baik kan ya? Kakak Mika lihat loh dari sini. Adik-adik semua lagi bersuka cita, lagi bergembira, lagi tersenyum, dan pastinya lagi menunggu-nunggu ibadah sekolah minggu BNKP Depok. Ya enggak? Ya pasti ya, setuju dengan kakak Mika ya. Nah, di depan ini kakak Mika tidak sendiri loh. Kakak Mika ditemani oleh kakak-kakak dari Sekolah Minggu BNKP Depok. Yuk kita sapa mereka satu-satu. Hai Dante. Hai Kakak Mika. Hai Erla. Hai Kakak Mika. Hai Widya. Hai Kakak Mika. Hai Clarin. Hai Kakak Mika. Oke. Kakak Mika mau tanya satu-satu nih kakak-kakak yang ada di sini. Kalian sudah kurang lebih 1,5 tahun ada di rumah. Beribadah di rumah, sekolah di rumah. Nah, coba kakak Mika tanya sama Dante. Dante di rumah ngapain aja ya? Menggambar. Erlan? Belajar dan membaca Alkitab. Oke, Widya. Membantu mama. Kalau Clarin? Membaca buku dan belajar bahasa Inggris. Wow, luar biasa, keren. Kakak Mika sampai terharu ya mendengarnya. Meskipun ada di rumah, tetapi mencari sebuah aktivitas yang mengurangi kebosanan dan kejenuhan ada di rumah. Adik-adik yang di rumah, kalian juga boleh mengikuti kegiatan kakak-kakak yang di sini nih. Oke. Sekarang mari kita beribadah. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita, kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Nah, Kakak Mika ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh dulu. Oke, saat teduh selesai. Sekarang kita mau bernyanyi, bersuka. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Berdiri semua ya. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha. tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, anak-anak Tuhan. Bersuka, anak-anak Tuhan. Tertawalah, bertepuk tangan. Muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Hei! Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan.
Sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon kepadamu, Engkau yang menolong menyertai kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menolong dan memimpin kami. Sehingga firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi, Aku Bawa. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan saat ini. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Doa persembahan kami persilakan kepada Alvaro. Ya, silakan Alvaro. Shalom kakak-kakak KPA, shalom teman-teman. Sekarang kita doa persembahan ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nidar. Sebelumnya kita bernyanyi dulu, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan saat ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya apa yang kita dengar dapat kita simpan dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Nidar pada minggu ini yang akan membawakan cerita sekolah minggu kepada adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu kepada kami, di mana Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa berkumpul kembali memuji, memuliakan Tuhan masih dalam bentuk online. Namun Tuhan Yesus tidak mengurangi semangat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami untuk menemani kami, memberikan kami pemahaman untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah, ayo kita buka Alkitabnya. Kita buka dari Lukas pasal 11 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi ya adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Bagi adik-adik yang masih belum bisa buka Alkitabnya, boleh minta tolong kepada orang tua atau orang dewasa yang ada di sekeliling adik-adik yang menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita baca secara bersama-sama. Adik-adik juga baca di rumah, kakak baca dari sini ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Oke, nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, ada skopnya di atas tadi, yaitu siapa yang berbahagia. Nah, sebelum menjawab pertanyaan siapa yang berbahagia, alangkah baiknya adik-adik dengarkan Kak Nidar dulu. Kak Nidar mau bercerita dulu sepintas siapakah seorang ibu. Nah, ayo adik-adik angkat tangannya. Adik-adik tahu nggak siapakah ibu itu? Atau mama? Atau ada juga yang manggil bunda? Siapakah mereka? Siapakah sosok seorang ibu? Nah, ayo kita jawab ya. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ya dari dalam kandungan. Ya, ia selama 9 bulan ia membawa kita kemana ia pergi. Nah, itu satu perjuangan seorang ibu. Ya, mau bekerja, masak, kita dibawa. Mau keluar rumah belanja, kita dibawa. Itu prosesnya selama 9 bulan. Dan setelah 9 bulan terlewati, ia berusaha kembali dengan sekuat tenaga, ya, memperjuangkan hidupnya supaya kita bisa lahir di dunia. Jadi, belum selesai perjuangan seorang ibu. Ia dibawa di rumah sakit, ya. Ada yang lahir secara sesar dan ada juga yang lahir secara normal. Ayo, adik-adik coba tanya ke mamanya. Mama, waktu saya lahir secara sesar atau normal? Nah, dua-duanya tidak ada yang mudah adik-adik. Dua-duanya sesar maupun normal itu sakitnya minta ampun. Tetapi rasa sakit itu hilang begitu saja pada saat kita lahir di dunia. Nah, setelah kita lahir, apakah pekerjaan seorang ibu sudah selesai? No, belum. Pada saat kita lahir di dunia,
Orang yang pertama bertemu dengan kita, orang yang pertama merangkul kita adalah ibu, ayah, kedua orang tua kita. Mereka berjuang bersama-sama. Mereka berjuang mencari bagaimana cara memberi nafkah buat kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik pernah gak dengar lagu Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, adik-adik, begitulah kasih ibu dalam kehidupan kita. Ya, walaupun ia capek, walaupun banyak pekerjaan, ia lebih mengutamakan anaknya. Ya, ia mengingat, aduh anak saya belum makan. Dia buru-buru masakin kita. Jadi, bagaimana cara kita membalas kebaikan seorang ibu? Memang orang tua kita tidak menuntut kita untuk membalas kebaikannya. Tetapi kita sebagai anaknya wajib menyenangkan hati orang tua. Apa saja cara kita untuk menyenangkan orang tua? Yang pertama adalah mendengar didikan serta menghargai orang tua. Mendengar didikan dan menghargai orang tua. Ya, pada zaman saat ini ada banyak anak-anak yang lupa akan orang tua. Ada banyak anak-anak yang malu mengakui orang tua. Dan bahkan setelah ia sukses, ia mencampakkan orang tua. Ia mencampakkan ibunya begitu saja. Ingat anak-anak, bahwa janganlah pernah menjadi anak yang durhaka. Ya, sesukses apapun kita, pasti di belakang kita sebelumnya ada orang tua, ada ibu yang hebat untuk memberi dukungan bagi kita sehingga kita bisa sukses. Jangan seperti maling kundang. Ingat gak cerita dongeng maling kundang dari Padang? Ya, dulu waktu kecil disayang oleh ibunya. Ya, walaupun mereka kekurangan, ibunya berusaha mencukupkan kebutuhan si maling kundang. Tetapi apa balasan maling kundang? Di saat ia menjadi orang yang besar, orang yang sukses, satu kata ia katakan kepada ibunya, saya tidak mengenal engkau. Begitu teririsnya hati ibu maling kundang. Begitu perih hatinya. Anakku kok sampai begini? Dan apa yang terjadi? Ia berubah menjadi batu. Jadi adik-adik, ingat, dengar nasihat orang tua. Dan jangan pernah melupakan apa yang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, langkah yang kedua yang kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita adalah mengingat ajaran mereka. Mengingat nasihat orang tua. Kemanapun kita pergi, ya misalnya pada zaman sekarang ini pandemi, ya apalagi anak-anak sekolah sudah mulai tatap muka. Pasti orang tua menasihati anaknya sebelum berangkat. Nah, nanti kalau sudah sampai sekolah, jangan buka masker. Nah, nanti kalau di sekolah, ya langsung pulang, ya langsung temu cari mama di depan gerbang. Nah, jadi diingat, oh ya nanti sampai di sekolah saya nggak boleh buka masker, ya nggak boleh main sembarangan. Nah, jadi diingat-ingat nasihat orang tua dan masih banyak lagi nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita sebagai anak-anak. Yang ketiga adalah menjadi anak yang bijak dan sukses. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang bijak? Ayo lakukan langkah pertama, lakukan langkah yang kedua. Biar kita belajar terus-menerus, pastinya
dengan diiringi doa dan takut akan Tuhan. Nah, dengan kita sukses, itu menjadi kebanggaan bagi orang tua. Mereka begitu senang jikalau mereka mendengar kalau kita sudah berhasil. Nah, jadi anak-anak, demikian juga Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengutus orang tua sebagai wakilnya di bumi ini. Tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia untuk menegur kita, untuk menasehati kita. Tidak ya sayang ya. Ya, Ia pakai orang tua kita. Ia pakai papa dan mama kita. Jadi kalau papa mama sesekali tegur kita, marah kita, ayo respon adik-adik bagaimana? Apakah responnya ngambek? Atau responnya, ih mama nih marah-marah melulu. Atau tutup telinga. Papaku bosan, dinasehatin terus. Atau diam. Kalau merasa bersalah, mama, papa, maafin aku ya. Sudah buat papa mama marah. Itu anak yang baik. Baru kakak angkat jempol. Ya. Orang tua tidak akan mencelakakan anaknya. Ia menasehati kita, ia menegur kita supaya kita berjalan ke jalan yang baik. Kalau ditegur main game, itu salah? Itu benar. Supaya jangan terganggu kesehatannya. Kalau ditegur main di luar tanpa pakai masker, untuk siapa? Untuk anak-anak. Kalau diingatkan, ayo makan pagi, jangan lupa sarapan. Itu untuk siapa? Untuk kita adik-adik. Ya, dan hargai juga masakan mama. Ya, walaupun gak enak, bilang, wah masakannya enak ya ma, dimakan. Mamanya begitu senang, pasti semangat masakin buat kita lagi. Nah, tapi misalnya nih, kecewa sama mama, boleh ngomong sama mama. Tapi jangan di depan orang banyak. Ya, berdua, ya 4 mata sama mama. Kalau lagi mama happy, ya, mama, aku mau dibeliin ini, boleh nggak ma? Mama, boleh nggak saranin? Mama jangan marah-marah terus ya sama saya. Saya berjanji, ya, saya akan berubah ma. Tapi boleh nggak ya ma? Mama jangan sampai pukul saya di depan orang banyak. Boleh anak-anak memberikan saran begitu sama orang tua. Tetapi ingat, menggunakan kata yang santun. Menggunakan bahasa yang sopan. Ya, orang tua bisa dijadikan teman. Tetapi ingat, seperti apa dulu karakter orang tua kita. Ya, oke adik-adik. Kemudian, adik-adik juga jangan lupa berdoa. Berdoa buat orang tua. Kalau memang orang tuanya marah-marah melulu, doakan. Tuhan Yesus, tolong ubahkan orang tua saya. Supaya bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi. Didoakan orang tuanya. Baca firman Tuhan. Ya, adik-adik. Sehingga Tuhan juga memberkati kita. Tuhan itu sayang kepada anak-anak. Tuhan itu mau merangkul anak-anak lewat orang tua yang diberikan kepada kita. Jangan pernah malu mengakui orang tua kita. Mau kaya, mau miskin, hargailah itu sebagai orang tua kita. Oke adik-adik, maka pertanyaan dari yang kita baca tadi, siapa yang berbahagia? Adalah anak-anak yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hukum Taurat yang kelima berbicara bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sehingga itulah kita memperoleh kebahagiaan, berkat sukacita, damai sejahtera. Ya, sehingga kita kemana saja akan melangkah, ya damai itu akan bersama-sama dengan kita. Berkat Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita.
Oke adik-adik, diingat ya, Tuhan itu mau supaya kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal pasal 23 ayat yang 25. Biarlah ayah dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan aku. Ayat firman Tuhan ini dihafalkan ya sayang ya. Kirim videonya ke guru-guru KPA. Nanti akan di-share pada ibadah sekolah minggu 2 minggu kemudian. Kemudian aktivitas kita adalah mewarnai gambar seorang ibu yang sedang menggendong anak. Ya, nanti gambar ini sketsanya akan dikirim di grup gereja. Ya, jadi nanti minta tolong kepada orang tua untuk membantu anak-anak kita ngeprint ya gambar ini dan anak-anak mewarnai. Nah, setelah mewarnai, anak-anak foto lalu kirim ke guru sekolah minggu. Oke anak-anak, demikian hari ini cerita firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang berbahagia, yang memperoleh janji-janji Tuhan. Umur yang panjang, sukacita dan damai sejahtera. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami untuk bisa melakukan setiap apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terlebih Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang mau dengar-dengar perkataan orang tua, melihat hal-hal yang baik dan mencontoh perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang hanya kami pinta dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kakak Mika yakin adik-adik semua mengikuti dari awal sampai selesai, dan firman Tuhan yang barusan didengar sudah ditanam dalam hati dan pastinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Waktuku Sedih. Adik-adik semua, waktu sedih, waktu senang, waktu takut, kita memanggil nama Tuhan Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, amin. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Kini ku datang menyembah
kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik, sekarang kita menyaksikan kreativitas dan ayat hafalan yang telah dikirim ke kakak KPA. Halo kakak-kakak KPA, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan Rio, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah teranganku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemeteran? Terima kasih. Dadah. Selamat hari Minggu. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Yahoo. Hai, ayat hafalan kita minggu lalu. Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan benteng hidupku. Terima kasih, bye-bye. Halo kakak-kakak KPA, selamat hari Minggu. Widya akan membaca ayat hafalan Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dadah kakak-kakak KPA, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak KPA Minggu 26 September 2021. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo, sogele. Shalom kakak KPA. Minggu tanggal 26 September 2021 ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya ini diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Beginilah bunyinya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Dadah. Dadah. Anak-anak kami, adik-adik kami semua, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiada hentinya kami berseru memanggil namamu. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam pelayanan kami, di Komisi Pelayanan Anak di BNKP Jemaat Depok.
di mana dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Itu semua hanya karena pertolongan-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati pengurus Komisi Pelayanan Anak. Kau berkati mereka. Kau berikan mereka hikmat. Engkau berikan mereka pengetahuan. Sehingga pelayanan kami di Komisi Pelayanan Anak ini menjadi hormat dan kemuliaan anak Bapa di surga. Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Buat anak-anak kami, Komisi Pelayanan Anak pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau berikan mereka pertumbuhan yang baik. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Engkau. Yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Terlebih Tuhan, anak-anak kami yang sedang duduk di bangku sekolah pada saat ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepadamu. Engkau berikan mereka pengetahuan. Engkau berikan mereka kepintaran. Jadikanlah mereka anak-anak yang membanggakan orang tua. Dan mereka bisa mengikuti mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka di sekolah. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak kami KPA yang sedang sakit pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, Engkau sembuhkan. Demikian juga hamba berdoa buat anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Biarlah dengan pertambahan umur mereka, demikian juga Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Bapa, hamba berdoa kepadamu buat semua orang tua anak-anak KPA. Tuhan, Engkau berkati dimanapun mereka berada pada saat ini, ya, terlebih yang sedang menyaksikan acara kami pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita bernyanyi dulu dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah berikutnya ya. Dadah.